Halo adik-adik yang terkasih, kita berjumpa kembali dengan Kak Tasya. Hari ini kita akan mengangkat lagu pujian, yaitu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri. Lihat atas lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri. Lihat atas lihat bawah, putar-putar langsung duduk. Nah adik-adik, saatnya kita akan memulai ibadah hari ini. Alangkah baiknya kita mulai ibadah hari ini dengan berdoa. Nah adik-adik dimanapun kita berada, marilah kita berdoa dengan cara lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan atas segala berkat dan karunia Tuhan yang boleh kami rasakan. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan telah menemani kami dan kami boleh bangun di pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu, dimanapun kami berada Tuhan, kami hari ini akan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dimanapun berada Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan agar kami dapat mendengar segala firman-Mu Tuhan dengan baik dan melakukannya di kehidupan kami dengan baik dan benar sesuai perintah-Mu. Tuhan juga pimpin acara ini Tuhan, kegiatan sekolah minggu dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, dan hingga akhir. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan di dalam nama-Mu, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengangkat lagu pujian, judulnya God is so good. Mari kita menyanyikan lagu ini. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. I love Him so. I love Him so. I love Him so. He's so good to me. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, dan berkati juga
anak-anak kami yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini tertulis dari kitab Yohanes 21 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantau Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantau Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak, tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api aram, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, tadi kita sudah membaca kitab Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 yang menceritakan tentang bagaimana Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Loh, kok bisa ya? Kan Yesus sudah mati. Iya benar adik-adik, Yesus sudah mati. Tapi adik-adik ingat nggak? Pada hari ketiga Yesus sudah bangkit. Nah, setelah Yesus bangkit, Yesus mendatangi murid-muridnya. Nah, ini dia salah satu ceritanya adik-adik. Pada saat itu, Yesus mendatangi murid-muridnya di tepi danau. Ketika itu, murid-muridnya lagi letih, lesu, mereka nggak dapat apa-apa. Nah, terus itu, ya bagaimana ini? Kita nggak dapat apa-apa, lauk nggak ada. Lalu Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk daripadamu?" "Tidak ada." "Ayo, kamu pergi menjala lagi ke tempat yang lebih jauh lagi."
Ayo. Nah, mereka mengikuti. Nah, tidak berapa lama adik-adik, Petrus dan teman-temannya mendapat ikan yang banyak. Mereka bingung. Wah, itu tadi yang nyuruh kita siapa? Siapa? Wah, ada yang tahu bahwa itu adalah Tuhan. Wah, Petrus kaget. Petrus kaget mendengar itu adalah Tuhan. Petrus segera memakai pakaiannya dan melompat ke laut. Nah, adik-adik, setelah itu, teman-temannya Petrus tadi yang kita baca, ada Andreas dan yang lainnya, anak-anak Zebedeus, membawa perahu ke darat. Nah, sesampai di darat, Yesus menyiapkan makanan buat mereka adik-adik. Karena Yesus tahu mereka dalam keadaan lapar. Disiapkan roti, disiapkan ikan. Ada di situ tempat mereka untuk makan bersama-sama. Lalu mereka makan bersama. Yesus memecah-mecah roti, membagi-bagi roti dan membagi-bagi ikan. Wah, apa artinya ini ya adik-adik? Yesus mengasihi murid-muridnya, mengajak makan kumpul bersama. Walaupun ketika Yesus hendak disalibkan, murid-murid Yesus itu banyak yang kabur adik-adik, meninggalkan Yesus. Tapi Yesus tetap mengasihi murid-murid. Setelah Yesus bangkit, Yesus mendatangi murid-murid, terus mengajaknya makan bersama. Jadi makan bersama yang dilakukan Yesus Kristus adalah sebagai bentuk cinta kasihnya kepada murid-muridnya. Demikian juga adik-adik. Bagaimanapun kita di rumah, tentu orang tua pasti menyayangi kita. Kadangkala ingat enggak? Atau adik-adik baru lakukan atau enggak? Tadi dibangunin mamanya marah-marah enggak kalau waktu mau ikut ibadah tadi? Atau ikut ibadah ini dalam keadaan terpaksa? Atau lagi ngantuk-ngantuk? Ya, adik-adik. Tentu saja orang tuanya tetap mengasihi adik-adik. Nanti habis ibadah, tentu mama sudah masak, ngajak makan bersama-sama, doa bersama-sama. Sebagaimanapun anak-anak terhadap orang tuanya, pasti orang tua tetap menyayangi anak-anaknya. Begitu juga kalau adik-adik sama teman-temannya. Kalau ada temannya yang salah, atau yang suka usil, jangan dibalas usil. Yuk, didoain aja biar dia nanti suatu saat mau berubah. Sampai di sini firman Tuhan adik-adik. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Sebagai pesan Kak Floren, 1, jangan kita suka membalas kejahatan orang lain. Yang kedua, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua. Adik-adik. Yang ketiga, jangan lupa katakan, Yesus sayang padaku, aku sayang padamu, kita sama-sama disayang Yesus. Sebagai orang yang disayang Yesus, mari kita hidup saling mengasihi. Adik-adik ingat pesan Kak Floren. KASIH. Kita harus saling mengasihi seperti Yesus mengasihi murid-muridnya dan Yesus mengasihi kita umat manusia. Jadi kita juga harus hidup saling mengasihi dan saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali adik-adik. Lakukanlah nasihat dan perintah orang tuamu. Terima kasih.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini, bahwa kami harus saling mengasihi, baik itu sesama kami, terhadap orang tua kami, dan terlebih-lebih kepada Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami peralaskan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu KDC semuanya. Ketemu lagi di sekolah minggu online hari ini. Tadi udah denger kan khotbah hari ini. Jadi sekarang saatnya untuk tugas masing-masing kelas. Yang pertama, untuk adik-adik kakak di kelas kecil, tugasnya hari ini adalah mewarnai. Nanti diwarnain ya, kapalnya semuanya diwarnain. Terserah kalian mau warnainya seperti apa, jangan lupa diwarnain. Untuk adik-adik kakak di kelas sedang, tugas kalian hari ini adalah teka-teki silang dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Ada menurun, ada mendatar. Kakak kasih contoh satu ya. Kakak kasih contoh yang nomor 1. Murid yang mengajak murid-murid yang lain menangkap ikan. Di sini kalian bisa lihat kotaknya kan? Siapa? Ayo, kalau yang baca pasti tahu. Jawabannya adalah Simon, Petrus. Ini jawabannya. Ini untuk jawaban pertama ya. Sisanya, pertanyaan yang lainnya kalian isi sendiri ya. Jangan lupa untuk diisi teka-teki silang ya. Dan yang terakhir, untuk adik-adik kakak di kelas besar, kalian mendapatkan tugas mengenai permainan cari kata. Nah, ini sama saja sih dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 ya. Bisa dicari katanya di sini dan pertanyaannya dari sini. Contoh pertanyaan pertama ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau. Pasti tahu dong, pantai danau Tiberias. Kalian tulis. Ditulis di sini Tiberias. Setelah ada tulisannya Tiberias, kalian cari nih di sini mana ya tulisan Tiberias. Kakak kasih contoh ya. Tulisannya bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, bawah ke atas. Salah satu contoh yang tadi kakak bilang, Tiberias itu bisa dari kanan ke kiri. Bisa dilihat kan tulisannya Tiberias. Dikasih tanda ya. Seperti ini. Nah, jadi deh. Jadi di pantai danau Tiberias, dan Tiberiasnya ada di permainan cari katanya terdapat di sini. Sisanya yang lain kalian cari nih si titik-titiknya, dan juga dicari katanya di sebelah sini ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Nah, jadi sudah masing-masing kelas sudah dapat ya, mulai dari kelas kecil, kelas sedang, sama kelas besar, semuanya sudah dapat tugasnya masing-masing. Jadi tetap dikerjakan ya tugasnya ya, walaupun masih sekolah minggu di rumah. Jadi tetap semangat ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan mengangkat lagu pujian, judulnya Nabi Nuh. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan riang ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Lalu hujan turun
turunlah. Hujan lebat turunlah. Hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang. Singa, domba, dan burung masuk dalam batra. Marilah adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali.